Karena itulah komitmen bersama. Secara sosial. Nggak lo bisa merintah mengintervensi itu tuh. Ambo kalau merintah mengintervensi itu melawan tuh. Di sini lo tagak bukan. Itu bukan urusan pemerintah. Nggak government take over all. Nggak pemerintah mengambil alih semuanya. Itu fungsi sosial. Itu dia Siana menyampaikan itu. Kalau orang terpandang, itu sangat tidak berakhlak. Ya kan? Tidak bermoral itu. Masa orang terpandang menyampaikan sesuatu seperti itu. Bacari. Betul. Nah, di sini lo tak tagaknya kan. Tapi kalau prewa, itu biasa saja. Kalau ada generasi muda yang hari konyo mencoba menghantam dalam tanda kutip mengkritik, itu sebenarnya wujud Minang juga. Tidak ada masalah. Minang kok tidak anti kritik. Kenalnya egaliter. Cuman di Minang hanya diminta. Cara menyampaikan. Itu ada tata krama. Caro. Ya, ada malu, ada sopan ya. Ada cando. Caronya. Disitulah tahu dinanampe tadi. Ini duduk bersama lapang-lapang. Bersama itu artinya banyak ide kan, banyak gagasan. Iya. Makanya tercerahkan orang. Lapang itu kan tercerahkan pikiran. Iya. Bukan tampik duduk, itu bukan diartikan seperti itu, bukan fisiknya. Tapi tercerahkan pikiran kok karena rami itu. Orangnya di sini ya. Kini yang mau tanya. Ada orang mengkritik Minangkabau kok, Mbak kok satu-satunya yang mengambil garis keturunan ibu. Itu kan salah. Keceknya kan. Iya. Ambo sampaikan. Yang tahu anaknya itu apa atau ibu. Jadi sebagai sebuah entitas, Minangkabau pun luar biasa. Dan Ambo sangat menghormati. Kemanapun, Ambo gungguang bubuk tabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak saluak dimanapun berada. Basobok kita balik di channel kita Saluak Kreasi. Hari ko alhamdulillah iko sebuah kehormatan terbesar lah yang pernah kami dapati di Saluak. Basobok yo seorang tokoh. Kalau kami nyebut, kalau istilah living legend kenapa? Yaitu mantan bupati yo, mantan gubernur yo, dan yang pasti mantan menteri. Namun dibalik pada itu beliau kami akan menemui beliau bukan dari kapasitas yang tiga kami sebut di awal. Kami lebih kepada menemui beliau sebagai orang Minangnya. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Gamawan Fauzi SH.MM, Datuk Rajo Nansati. Dari suku Melayu. Dari suku Melayu. Iya. Selamat datang, Pak. Ya, sama-sama. Pak. Jadi, Pak, sebagai pengantar, Pak. Jadi kalau disampaikan, Ambo akan bertanya dan mengunjung bertanya ke Pak itu atau berdiskusi ya Pak, bukan nanti go debab tadi di awal. Tapi lebih kepada Datuk Rajo Nansati kok. Ya. Jadi mungkin Ambo lebih menyebutkan nanti banyak bicara Minang. Karena kami di Saluak Kreasi kok Pak, yang kami bawa ke depan itu adalah ide kami itu membawa Saluak Pak. Saluak sebagai lambang tertinggi dari pertanggungjawaban Minang, beban seorang Minangkabau. Dan kami coba dengan mengkreasikan cara menyampaikannya supaya namun muda bisa lo tahu Pak. Iya. Ndak putih barang kok Pak. Iya. Jadi sebagai perkenalan kami dari Saluak. Selanjutnya gitu Pak. Minangkabau Pak. Itu kan bukan hanya terbatas sebagai suku nah Pak. Iya. Minangkabau itu menurut pandang kami namudo inyo lebih besar daripada hanya suku dan orangnya. Tapi kami lebih memahami ada nilai, ada raso dan macam-macam lah gitu. Pak, apa yang bisa Pak jelaskan ke kami generasi muda tentang Minang secara singkat Pak? Baik, makasih Stan Keripah.
Minang itu sebuah entitas ya, di Indonesia yang sebenarnya seperti Sang Khalifah sampaikan tadi, tidak terbatas hanya pada suku, tapi juga nilai-nilai, ide, gagasan, dan bahkan sistem pun masuk di dalamnya ya. Sistem kekerabatan yang sangat beda dengan mungkin suku-suku bangsa lain itu. Kita mengambil garis keturunan dari ibu, tapi bernasab kepada ayah. Itu setelah masuk Islam, setelah Sumpah Sati Bukit Marapalam itu disepakati. Jadi keturunan berdasarkan matrilineal, tapi nasab ayah. Sehingga orang Minang, kalau inyo ada pusako randah, inyo tetap membagi harta pusako berdasarkan faraid. Ya kan? Ya. Sementara nanti bilang ameh, Ya. itu tetap dari ibu. Karena itu asal muasalnya pun lah berarti katakan tidak tahu awak. Tapi sepanjang pencarian ayah itu tetap memakai sistem Islam, aturan-aturan faraid yang berlaku. Jadi sebagai sebuah sistem, Minangkabau sangat lengkap. Ada seorang profesor, Ambo sebutkanlah bukan orang Minang, dosen Ambo dulu Pak Profesor Herman Siombing mengatakan, nilai-nilai filsafat yang ada di Minangkabau luar biasa hebat. Bahkan menurut beliau, Ambo sangat hormat dengan filsafat Minangkabau. Entah yang hebat daripada Yunani kuno. Jadi Plato, Aristoteles, ya. Yang hebat daripada Minang. Karena sistem awak kok kan tali temali, berjalin berkelindan, pas, sako, pusako, itu terkait seru. Iya. Dan sampai turunannya pun diatur. Pada yang ketek-ketek pun. Sampai cara makan, cara bicara, ya, cara menyampaikan sesuatu, itu diatur dalam adatnya. Sedemikian rupa. Dan itu tidak pernah keluar dari Islam. Nah, itu ada nilai di situ. Ada sistem di situ. Jadi sebagai sebuah entitas, Minangkabau pun luar biasa. Dan Ambo sangat menghormati. Kemanapun, Ambo gungguang bobok tabang. Iya. Jadi bahwa Pak mengatakan Minang itu bukan hanya terbatas pada suku bangsa saja, tapi lebih pada, bahkan apa ngecen tadi, ada seorang profesor mengatakan bahkan filsafat Minang lebih besar sebenarnya daripada filsafat Yunani. Betul. Hebat nenek moyang itu. Hebat. Begitu hebatnya mengatur dulu. Bisanya menciptakan sampai sedemikian detail. Nilainya itu prinsip-prinsip. Ya misalnya gitu ya. Sarak belinduang. Adik bepaneh. Iya. Sarak mengato, adik memakai. Sarak jo adat. Itu ba'awu jo tabiang. Sanda menyanda keduanya. Nah itu. Jadi lengkap adanya. Nilai itu dibangun oleh nenek moyang kita. Kemudian ikut dielaborasi dalam praktek-praktek yang lebih teknis. Cara berbicara, cara bergaul. Misalnya, harus tahu dina nampe. Iya. Ada larangan. Ada sumbang dua balai. Iya, betul. Dan itu seluruhnya Islami. Kalau dikaji itu seluruh Islam. Kalau bicara orang Semando seperti apa? Bicara kepada adik, bicara dengan kakak, itu kata mendaki. Iya. Jadi ada kata mendaki, ada kata menurun, ada kata mendata, ada jo kawan kan? Itu kan kata mendata. Sampai ke situ diatur. Sampai praktik sosial pun diatur. Ambo belum tahu cando itu apa dalam nasional. Cando yang di awak Minang. Ya, di Minang ada cando. Iya. Di nasional ada cando. Iya, nak. Suku kata Minangkabau kosakata Minangkabau mana lebih banyak daripada kosakata bahasa Indonesia? Dan berapa Minangkabau menyumbangkan bahasa untuk nasional?
Iya. Itu 25%. Suku bangsa yang paling banyak menyumbangkan bahasanya untuk nasional itu Minangkabau. Ini kok Pak. Ya. Ini kok Pak. Karena selama kan kita mengetahui gitu. Coba lah buka Kamus data ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahkan Minangko menyumbang tarihnya. Pacah kongsi. Itu kan baru. Di nasional baru. Di awal lah lama itu. Nah, jadi orang-orang Minang memasukkan nilai-nilai itu. Memasukkan bahasa itu ke dalam bahasa nasional. Menyumbangkan bahasa Minang. CP apa bahasa Indonesianya? Iya. Ambo carikanlah kalau bisa. Iya sipi iya. Kok CP letak apa? Jui. Juri apa? Jui sipi. Aduh. Lenyai. Iya. Cara carikan bahasa padanannya bahasa Indonesia. Iya. Jadi bangga wak. Ambo pemerhati budaya, ambo pemerhati sastra, dan ambo pemerhati sosial. Banyak tulisan-tulisan ambo yang mengungkapkan dan tetap ambo muat apa Minang itu. Petata petiti Minang. Karena itu ajaran sebelum. Jadi itulah Klipah. Jadi kok ada satu barulah dapet hal baru Pak. Jadi kok kalau dahulu tuh kita kan sering mendengar istilah ya bahwa Indonesia tuh dibangun salah satu ide terbesarnya disumbangkan orang Minang. Yeah. Ternyata kecepak tadi alun leka ite bahasa asing banyak dari awal. 25% bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Minang. Segitu besarnya Minang. Iya. Nah, suku bangsa lain yang menyumbang 75%. Masuk asing. Termasuk mau di kulkas tadi kan dari Belanda. Asing kan? Ayo. Itu yang pertama. Jadi itu nampak dari kami sebagai generasi muda bahwa lah sekian perjalanan ternyata Minang gue dapat tinggalnya Pak. Karena Mbak menghormati. Besar. Dari segi nilai hebat menurut Mbak. Itu yang membentuk apa? Iya. Jadi Giko Pak, kalau lah di situ berarti bisa awak lanjut ke Giko le Pak. Nggak salah mau bertanya ke Pak berarti le dulu. Kadang Giko lo Pak, ada juga kadang orang gue yang mencalik Minang tuh hanya pada sisi negatifnya dan seringkali menghujat ada juga. Dan awak tidak menyalahkan mereka. Kan? Mereka tidak paham. Sama orang melihat Islam. Banyak orang melihat Islam kan karena tidak paham. Dianggap agama teroris. Iya. Karena yang tahunya bagaimana praktek segelintir orang yang salah itu. Bukan kepada ajaran Islam itu sendiri. Orangnya salah. Lalu itu nyucap sebagai milik Islam. Padahal Islam penuh kasih sayang. Iya. Nah, seperti itulah Minangkabau kok. Orangnya di sini ya. Kini yang mau tanya. Ada orang mengkritik Minangkabau kok. Mbak kok satu-satunya yang mengambil garis keturunan ibu. Itu kan salah. Keceknya kan. Iya. Ambo sampaikan. Yang tahu anaknya itu apa atau ibu? Ibu. Apa yakin itu anak ambo tuh enggak? Yang paling yakin itu pasti ibu. Pasti ibu. Tanpa harus DNA. DNA. Enggak perlu tes DNA kalau ibu. Nah, makanya kita mengambil garis keturunan ibu. Nggak harus panjang mana nalarnya. Iya. Sederhana kan? Yang kan tahu anak tuh. Iya. Hanya ibu. Enggak usah cek DNA. Kok anak ambo masnya? Pasti DNA cocok. Tapi ayah enggak bisa. Kalau ayah harus dibuktikan dulu. Makanya orang Minang tuh ambil garis keturunan ibu. Yang kedua kan, ibu kok siapa orang yang harus aku muliakan ya Rasulullah? Ibumu. Yang kedua saya Rasulullah, ibumu. Yang ketiga ibumu. Yang keempat baru ayam. Makanya matrilineal. Cie lo nyo. Jadi banyak argumen tentang itu ya. Tapi mereka tidak tahu. Yang muda-muda kok tidak tahu, tidak mendalami, tidak paham apa Minangkabau. Iya. Jadi itu di awal lah banyak. Sebenarnya banyak nak nambah kali, tapi di awal lah basobo dagingnya gitu deh Pak. Itulah Minangnya. Itulah Minang. Kemudian Giko Pak, hari ke Minang tentu terus sebagai entitas sosial ya juga dengan nilainya ya juga terus bergerak Pak. Apa pandangan Pak tentang tadi zaman yang terus bergerak tadi kok. Minang kan tidak mati dah Pak. Enggak.
apapun kondisinya sesuai. Sebagai contoh, dahulu orang Minang tuh bahkan ada zamannya di saat inyo ndak nio makai jas karena identik dengan orang luar, bahkan kata sabit penjajah lah. Iya. Tapi kini indak bajas orang Minang apa ibaratnya ndak sesuai lah nyodoh. Berarti kan nyo fleksibel tapi Ya, nyo gini, di Minang lah didudukkan satu. Adut sampai tingkatan adat. Pertama adat sawana adat. Satu. Ya. Yang adat sawana adat kok dibubui ndak ayur. Diansaknya ndak mati. Yang kedua adat yang diadatkan. Yang ketiga adat yang teradat. Ya. Yang keempat adat istiadat. Soal jas itu hanya adat istiadat. Tidak prinsip. Jadi Minang kok lah adu jawabannya terhadap semua perubahan. Sebut, tanyalah kamu. Tunggu dulu Pak. Tunggu dulu. Yang tidak berubah itu adat sebenarnya adat. Yang lain berubah. Sekali aja kadang, sekali tapi berubah. Nah, tapi tetap ada jo, tapi Tapiannya itu juga. Lain Padang, lain Bilalangnya itu juga. Lain lubuk, lain ikannya itu juga. Nah, ikut kok bedanya. Maksudnya mau gitu, baru lo melangkah sekali lah pada giang balik kah? Apa yang mau sampein gitu giang itu? Bagai apa? Bahwa Minang itu mau apapun bantuannya, maupun zamannya, inyo lah siap. Siap. Jadi memang makanya kan tidak salah kalau sebagian besar para pendiri Republik berasal dari Minang. Inyo lebih dulu bersekolah. Tahun 25, Ya. jumlah sekolah di Sumatera Barat kok itu sama dengan total jumlah sekolah di Jawa dan Bali. Ya. Begitu. Belum kemerdekaan berapa putra-putri Minang yang sudah ke luar negeri. Yang mendirikan Manila itu orang Minang. Ya. Ya kan? Raja Sulaiman. Hmm. Negeri Sembilan, 3 orang pimpinan berturut-turut. Yang menciptakan lagu kebangsaan. Singapura. Presiden pertama Singapura. Raja pertama Malaysia. Malaysia. Tunku Abdul Rahman. Iya. Itu kan anak orang Minang. Jadi di situ pertama Raja Hitam, yang kedua Raja Malewar, yang ketiga Raja Bagindo. Anak Raja Bagindo lah kemudian melanjutkan. Jadi jauh sebelum orang kami sudah berbuat sebelum yang lain. Oh berarti tagline yang awak pakai itu salah ya? Itulah. Ya tagline itu kan salah berarti Pak. Bahwa kami sudah melakukan sebelum Anda memikirkannya. Ya. Oke. Kalau itu kece Pak, bahasa warnanya untuk Minang lah selesai itu Pak. Karena iya, bagi Minang tidak ada yang aneh di situ. Tidak ada yang aneh. Ini yang berubah tuh bisa itu sebuah keharusan itu. Perubahan itu sebuah keharusan. Yang tidak berubah kok, yang dibubui tidak mati kok, ada cik yang prinsip agama. Makanya orang Minang kalau soal itu tidak bisa. Itu pantang toh. Pantang. Tapi kalau cuman baju jas, itu soal media sosial lah dianggap tidak prinsip bagi orang Minang. Karena besoknya kan tiba baru lihat. Iya. Mungkin besok lain lah modelnya kan. Antara pesawat pun tali ke rumah awak saya besok apa nunya lagi gitu. Tapi awak siap dengan pergerakan tuh sado dan itu tidak melanggar Minang. Yang melanggar kan yang dibui tidak layu itu, dan saat tidak mati itu cieknya adat yang semana adat. Dan iko ya tidak bergeser dah. Aku tidak bergeser. Jadi karena itu apa itu? Itu ajaran Islam. Makanya kalau orang Minang harus beragama Islam. Karena adat bisa disyarat, syarat bisa kita berubah. Itu yang tidak berubah. Itu harga mati orang kiri. Iya. Oke Pak. Kalau mau itu Pak, ada satu hal cek di Minangkabau yang terkenal banget kan egaliternya orang Minang. Ya. Itu kan lah bukti egaliter tadi, mau dimanapun nyedui apapun zamannya Minang tetap bisa sesuai kan gitu. Betul. Tapi ada problem cek Pak. Egaliter gue kan yang menghasilkan Minang dan orang Minangnya. Budaya egaliter terbuka, babuka gitu tadi itu dan terbukti bagi siapa tadi kapanpun zamannya Minang tak bisa ada kan egaliter tadi. Tapi kan akhirnya ada efek Pak. Ada efek. Tentu akan banyak pandangan kan di Minang jadinya Pak. Karena kan setiap manusia Minangkabau berhak terhadap pandangannya.
Limo tokoh Minang di nasional pendiri Republik. Kelima-limo tidak satu partai. Alun kamu tanya oleh. Coba Bung Hatta apa partai? PNI loh. Ya. Kemudian Sultan Syahrir apa? PSI. PSI ya. Pendiri lah itu. Pendiri lah. Pak Nasir apa? Masumi. Limo Tan Malaka apa? Murba ya. Makanya limo kan tidaklah sama partai itu. Enggak masalah. Itu kehebatan kan. Tidak harus seragam dan punya ide masing-masing, dan itu sebuah keniscayaan bagi Minang. Duduk bersama belapang-lapang. Iya. Duduk surang bersampi-sampi. Karena orang Minang kok cinta kepada ilmu pengetahuan. Apolo di sini kemukukanlah, ambo kemukukanlah pendapatmu. Jadi itu perbedaan-perbedaan itu di Minang sangat dihormati. Itu ciri-ciri egaliter. Tapi kalau kasta tidak harus menerima awak. Di daulatnya selangkah ya. Iya. Tinggian serentiang ya. Kalau berkasta-kasta jauh katanya. Baju luar. itu wujud daripada egaliter. Jadi mangko sebuah perbedaan di Minangkabau, baik itu pandangan sosial, pandangan politik, apapun namanya. Tidak ada masalah. Sebuah keniscayaan mana? Ya, keniscayaan. Perbedaan itu. Ini duduk bersama lapang-lapang. Bersama itu artinya banyak ide kan, banyak gagasan. Iya. Makanya tercerahkan orang. Lapang itu kan tercerahkan pikiran. Iya. Bukan tampil duduk, itu bukan diartikan seperti itu, bukan fisiknya. Tapi tercerahkan pikiran kok karena rami itu. Itu yang lapang itu. Jadi bukan tampak gisuin bukan. Kalau mungkin rami itu mungkin sapi kalau dari fisik ya. Kalau dari fisiknya tidak bisa malah duduk. Dari pikiran. Semakin raminya, semakin banyak pendapat, semakin kayanya. Makanya duduk di lapau mendangan lain mengecek lah. Makanya diskusi di lapau biasa di Minang tuh berdiskusi tiap hari. Terjadilah pengayaan tanpa disadari kan. Iya. Ini yang mau dapat ilmu baru, besok mau dapat pengetahuan baru. Seperti itu orang Minang. Ada tesa, ada antitesa, lahirlah sintesa baru. Iya, sintesa baru tuh jadi tesa baru loh. Ada lo antitesa. Ada lo antitesanya Bali. Seperti itu. Dan tidak ada kesudahan dalam berpikir orang Minang. Enggak pernah berhenti. Kalau ada generasi muda yang hari konyo mencoba menghantam dalam tanda kutip mengkritik, itu sebenarnya wujud Minang juga. Enggak ada masalah. Minang kok enggak anti kritik, kenalnya egaliter. Cuman di Minang hanya diminta cara menyampaikan. Itu ada tata krama. Caro. Ya, ada malu, ada sopan ya, ada cando. Caronya. Disitulah tahu dinanampe tadi. Kau jo siap ngecek. Jo mama, jo apa, jo adik, jo kakak, jo kawan, jo kemenakan. Itu beda. Ada kata menurun, ada kata mendaki. Kalau kemenakan nambah bukan kata menurun. Pergi sana. Iya. Itu kata menurun. Tapi kapak tidak, ke mama tidak. Itu kata mendaki. Kakak orang Semando, kata melereng. Iya. Nggak mungkin menyuruh dong. Kadang-kadang begini. Awak dengan berkias itu lah paham orang bilang. Alun terkilik lah tekalam. Bulan disangko 30. Alun dilihat lah dimakan. Raso lah masuk dalam tubuh. Iya. Itu Minangkabau. Besar. Iya, jadi dengan kiasan saya paham orang. Tidak perlu lo bertarang-tarang di orang Semandor. Itu melereng. Berarti wak masuk ke lah. Tadi yang mau sampaikan bahwa anak muda pun mengekspresikan dengan cara-cara berbeda pun itu adalah wajah egaliter tadi ya. Iya. Jika masuk ke kasus akhir-akhir Pak. Ada kasus akhir-akhir kan kemudian ada generasi muda ndak lo salahan ya. Karena tadi lah ada dasarnya. Kadang inyo memahami dalam komunikasi yang mungkin tidak paham, tidak menguasai metodenya. Sehingga memanfaatkan media-media nado mungkin dalam melalui ekspresinya sebagian orang atau salah gitu, misalnya carui gitu. Apakah itu bisa disebabkan karena mereka tidak paham sehingga ndak tentu wakatu dan kutiko tadi. Caro nanampe itu kan wakatu dan kutiko.
Sehingga kadang apakah itu tuh ndak disebabkan siapa Pak? Maksudnya apakah dek karena mereka yang tak paham atau ada tanggung jawab yang tak selesai kok Pak? Sehingga anak-anak muda pun kadang di media sosial lari ke cari itu kan sangat personal ya. Siapa yang mengucapkan itu, backgroundnya siapa? Mestinya kan harus dilihat itu. Kalau awak kan lapang, alam lapang. Ya, pandangan luas itu, alam lapang. Itu lihat siapa yang menyampaikan itu. Kalau orang terpandang, itu sangat tidak berakhlak. Ya kan? Tidak bermoral itu. Masa orang terpandang menyampaikan sesuatu seperti itu. Bercari. Betul. Nah, di sini lo tak tagaknya kan. Tapi kalau prewa, itu biasa saja. Dan tinggal menganakan, awak jangan ditolerir itu. Kalau ambo bercari, itu candu ambo. Betul benar. Tidak pantas. Tidak patut. Nya di Minangko ada patut. Patut itu sebenarnya bahasa Indonesia kan pantas. Iya. Awaklah dulu patut itu, tidak patut seperti itu. Makanya di Minangko ada sado lataknya di mana itu. Ya kan? Itulah di Anubana letak permato mah. Gitu kan? Iya. Iko bisiklah kedarangan. Imbau lah kelampauan. Jadi itu salah paham orang Minang. Ikolah dikapuk-kapuk tagak permato mah. Iya. Oke lah Pak. Sebenarnya ambo ingin banyak kamu kali, tapi dari mulai ambo mencoba lunak menyampaikan alatnya daging yang seneng keluar. Kiko loh. Cuman kiko lah terakhir ambo tutup lah dengan satu pertanyaan terakhir. Pak, itulah jauh jalan Pak. Ya. Jauh berjalan banyak diceliak gitu, banyak dilihat. Ternyata nan setinggi-tinggi bangau tabang malik kakubangan jauh dia. Beli kubangan. Maksudnya apa tentu dengan kebanggaan Minang Pak boleh tidak kurang si Allah ya. Bahkan makan semakin terpupuk. Ambo mencintai Minangkabau. Sangat Sangat nampak mencintai. Apa yang harus dilakukan generasi muda Pak untuk mencintai Minang? Dan sebaliknya, toh kalau ndak baunjuk, ndak batunjuk, le nama adik dan tua, tentu ndak lokal kenalnya dah. Apa yang trik dan apa yang saran apa kepada muda dan tua supaya Minang tetap seperti yang sedagi yang Pak sampaikan tadi kita. Ya, tanggung jawab pertama menurut Ambo adalah keluarga. Jadi ketika Ambo menulis saling berwasiat dengan adik Armando, kan Ambo sitir beberapa petatah petiti Minang. Orang-orang Jakarta yang membaca menyampaikan ke Ambo, Pak, izin Pak, Ambo ajan ke anak-anak Ambo. Dan Pak sampaikan Pak. Iya hebat Minangko ya Pak. Ambo di WA-nya. Dari tulisan Ambo itu. Artinya apa? Inyo ingin supaya anaknya paham dengan Minangkabau. Apa Minangkabau? Bukan hanya sistem matrilineal, tapi semua aspek itu diatur dalam kehidupan Minangkabau. Karena ini bersumber dari ajaran Islam. Itu. Jadi menurut Ambo, marilah orang-orang tua Minang jadi ayah, jadi angku, jadi nenek, jadi ibu. Kenalkanlah dan suruh anak-anak kemenakan kau paham tentang Minang. Jangan hanya berdarah Minang. Tapi berpaham Minang sekaligus. Tidak cukup berdarah Minang. Ya keturunan Minang itu kan darah Minang. Iya. Tapi harus paham apa yang Minang itu. Nah itu. Jadi menurut Ambo itu tanggung jawab gitu. Kalau Ambo kemenakan Ambo sampaikan itu. Ambo kalau berang kan jauh seminang. Minta lem garatinya tidak nalai di Jakarta kan. Tapi Ambo sampaikan. Apa tuh omong? Ambo sampaikan gitu. Jadi itu Minangkabau kan, dan karena tidak tahu sih. Kalau tahulah seperti Ambo sangat mencintai Minangkabau. Walaupun ya dalam praktek terjadi gradasi ya. Iya. Tapi itu lah diperkirakan juga oleh nenek moyang awak dari dulu bahwa itu akan terjadi. Cupak diganti orang lalu. Jalan dialih orang lalu. Iya. Lah diperkirakan berapa hebatnya tuh.
sekian puluh tahun, ratusan tahun, ribuan tahun mungkin. Iya. Lah tahunya bahwa Iko hati-hati. Jangan sampai cupak diganti orang Megale. Jangan sampai jalan dialih orang lalu. Lah nyusah ingatkan itu dari awal. Nah, makanya jangan disangko bule sidonipah. Kironya bule bapak sagi. Dilihat lipik tidak berubah. Kironya lah tabuk tiap lagi. Nah, jangan sampai terjadi itu. Nah, dikanakan itu. Dengan petata petiti. Dan itu enak. Di samping sastra ya. Iya. Enak didengar. Tapi seluruhnya isi boneh itu. Kecil orang kini daging sesuatu. Itu sebenarnya boneh. Boneh itu kan dari bahasa Minang. Kemudian jadi bernas. Bernas. Jadi bernas. Boneh dia boneh lah. Itu bahasa awak dari dulu. Boneh sedang macam. Sebenarnya kan bernas. Berapa banyak semua Minangkabau. Jadi itulah menurut Ambo tanggung jawab kita lah Ambo, Kelipah dan lain-lain untuk memperkenalkan secara utuh nilai-nilai Minangkabau, terutama yang sangat-sangat prinsip. Kalau garis keturunan matrilineal itu kan prinsip. Iya. Bahwa orang Minangkabau beragama Islam itu prinsip. Dan itu kalau ditukar itu dibuang sepanjang adat. Iya. Karena itulah komitmen bersama. Secara sosial, nggak lo bisa merintah mengintervensi itu tuh. Ambo kalau merintah mengintervensi itu melawan tuh. Di sini lo tagak bukan? Itu bukan urusan pemerintah. Nggak government take over all, nggak pemerintah mengambil alih semuanya. Itu fungsi sosial, bukan fungsi pemerintah. Nah, di situ tagak dalam. Jadi sebenarnya ambo ingin tutui. Sangat ambo ingin tutui. Tapi itulah yang namanya awak di Minang, dak Pak. Kadang semakin digali ya semakin jadinya. Ya. Kok tagak ditampai dan samo kadang lah balunau saya ya gitu lah awak tagak kan. Jadi kepuasan ambo tadi itu jawab Pak ndak puas sebenarnya dah. Tapi iko mungkin awal mana tahu ada waktu-waktu yang lain nanti kesempatan, tapi yang pasti bahwa dari sekian banyak nampak sampai itu banyak hal yang perlu diingatkan gitu bersama. Kepada generasi muda bakece beliau dah tua, aku dah tua kata beliau bahwa Indonesia bukan disumbangkan hanya dari orangnya saja, ternyata bahasa pun lebih dominan. Kemudian orang Minang tuh sendiri ndak bisa, kalau ada perbedaan itu lainnya tuh. Tapi kalau lah luruh isinya aku lah ragu kok. Dan mau apapun bentuk zamannya akan hadir, Minang siap dengan apapun tantangannya. Betul. Walaupun kecapa tadi ada kemungkinan degradasi dan tidak bisa kita pungkiri, tapi itu pun lah dipersiapkan dari awal. Lah diperkirakan lah. Lah diperkirakan dan diingatkan. Istilahnya supaya memintih sebelum nanya. Lah ada gambaran di bukunya. Memintih sebenarnya melantai sebelum lului. Iya. Dan itulah dikeceknya bahwa besok akan dialih orang jalan gua. Pintilah. Itu mengatakan bahwa kebesaran Minang itu tidak mungkin selesai 1 hari, 1 jam, 1 tahun. Tidak bisa. Tidak. Dan ini berkembang terus. Dan tadi kan diingatkan. Tapi juga ada kewaspadaan. Tahu rantiang nangka mencucuk. Tahu dan nangka mempo. Itu kan peringatan, kewaspadaan, hati-hati. Seluruhnya sudah diatur di Minangkabau. Ada yang ingin ambo tegaskan, kok mendorong kepada orang dunia ilmiah lah, kok unik tadi segitu. Sebenarnya nak bicarakan sangat ilmiah kalau diilmiahkan. Iya, tapi ambo ingin pastikan gitu, ada satu pancingan, karena ambo pernah ide itu. Siapa tadi bahwa filsafat Minang kok, ambo ingin sekali lagi menegaskan Pak. Apa pribadi? Tanpa primordialisme awak sebagai orang Minang kah? Apa lah mengalami dan berhadapan dengan ilmu yang besar? Besar enggak filsafat Minang dari Yunani seperti yang disampaikan orang tuh Pak? Dalam banyak hal ya, hebat. Banyak hal. Mungkin filsafat kau kan sangat luas ya. Tapi kalau yang terkait dengan filsafat Minang kau, boleh kita uji. Ya kan filsafat kau kan terus berkembang. Mencakup banyak hal dengan perkembangan. Tapi yang terkait dengan filsafat yang diungkapkan oleh filosofis nenek moyang awak itu,
boleh kita uji dengan filosofis lain. Tantangan untuk generasi Iya kan? muda, untuk orang ilmiah, ada pancingan dari orang tua kita mengatakan bahwa filsafat Minang itu lebih besar daripada filsafat Yunani. Seperti biasa selalu kami di selalu ada kesimpulan doh. Karena memang di Minang kan boleh menyimpulkan dah. Pandai salah surang orang menonton gitu kan. Jadi kami tidak menyimpulkan doh di selalu, tapi kami mengingin orang nalupo. Bahkan kau perlu menjago orang nan jago. Iya, dan yang kita bicarakan kekini baru prinsip-prinsip dasar kan. Belum detail ya. Tidak tuwe ke doh. Nah, kalau kita kan itu pun lah dikarenakan dari nenek moyang awak. Yang bicarakan seketek, waktunya pendek. Ya. Tapi mungkin itulah mencakup inti-inti kaji ya. Tinggal mengelaborasi. Kecil orang Minang, rumah gadang bari berpintu. Nak tarang jalan ke halaman. Kok dibantang, kok dilipik segadang kuku. Kok dibantang seleba alam. Alam terkambang jadi guru. Dan kebetulan tadi sebelum waktu gua, ambo kece kan itu adalah prinsip bom atom. Iya. Sagadang tuh. Seleba alam kok dibantang. Jiwik segadang kok. Nah, kalau dilipik segadang kuku. Ya kan itu prinsip bom atom. Kan itu inti, iya betul. Intinya kan itu. Prinsip-prinsip dasar. Jadi itulah dan sanak saudara sawana tidak akan bisa selesai hariko, tapi ambo yakinkan beliau kalau ada waktu lain Pak. Insyaallah. Karena memang perjuanganku bukan perjuangan sabanta, kami pun mendorong generasi muda. Apapun yang kami sampaikan tidak selesai di sikodo, bantulah kami. Kalau secara media tentu bantu ko ado perlu di-share, bagikanlah. Kalau ada komentarlah. Dan siapapun yang harus kami tamui, agi saran di bawah. Mudah-mudahan ke depan selalu mampu dibawa sampai kapanpun dengan kreasi penyampaian lebih banyak hendaknya ke depannya. Dan kepada Bapak, terima kasih banyak Pak waktu di samping Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak sekali lagi. Kami izin dulu nanti Pak. Kami selalu izin. Mudah-mudahan ada manfaat kita bersama. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.